Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Herdiana dari 11 TKJ1 ingin menjelaskan tentang serat optik. Di sini saya akan menjelaskan serat optik yang terutama topik yang dibahas yaitu adalah jenis dan konektor serat optik, lalu ada kelebihan dan kekurangan, dan ada masalah dan solusi. Jenis serat optik yaitu ada dua. Yang pertama itu ada single mode dan multi mode. Yang dibahas pertama yaitu adalah single mode. Single mode fiber atau SMF. Ciri-cirinya yaitu adalah inti core yang kecil hanya 9 mikrometer. Hanya satu mode cahaya yang dapat melewati inti. Jarak transmisi yang sangat jauh hingga ribuan kilometer dan kecepatan tinggi dan sedikit kehilangan sinyal. Lalu ada jenis serat optik yang kedua yaitu multimode fiber. Ciri-cirinya yaitu adalah inti lebih besar 50-62,5 mikrometer. Dapat mentransmisikan banyak mode cahaya sekaligus. Lalu, jarak transmisi yang pendek hanya 2 km. Digunakan dalam jaringan lokal. Lalu di sini ada jenis konektornya, yaitu pertama adalah SC, Subscriber Connector, yaitu adalah konektor push-pull yang umumnya digunakan di jaringan telekomunikasi dan data center, mudah dipasang dan stabil. Lalu yang kedua adalah LC atau Lucent Connector, ukuran kecil small form factor, digunakan dalam perangkat jaringan dengan port terbatas, populer di industri telekomunikasi dan data center. Lalu yang ketiga adalah ST atau strike tip, yaitu dia menggunakan mekanisme twist lock dan banyak digunakan dalam jaringan kampus ataupun militer. Yang keempat yaitu FC Ferrule Connector, yang dirancang untuk aplikasi industri dan militer, stabil dan tahan terhadap guncangan. Lalu yang kelima adalah MTP atau MPO, Multi-Fiber Push-On, dapat menghubungkan beberapa serat dalam satu konektor. Digunakan dalam sistem high density seperti data center. Lalu di sini ada masalah dan solusinya, yaitu pertama kehilangan sinyal atau attenuation. Penyebabnya kualitas serat optik buruk, kotoran pada konektor, atau kabel yang terlalu panjang. Solusinya, gunakan kabel berkualitas tinggi, bersihkan konektor secara rutin, dan gunakan radiator untuk memperpanjang jarak transmisi. Dan masalah solusi yang kedua adalah dispersi penyebaran sinyal. Penyebabnya perbedaan kecepatan cahaya dalam berbagai mode fiber multimode. Solusinya digunakan fiber single mode untuk jarak jauh untuk menggunakan teknologi WDM atau wavelength division multiplexing. Lalu masalah dan solusi yang ketiga yaitu adalah bending loss, kehilangan karena tikungan kabel. Penyebabnya, kabel fiber optik ditekuk terlalu tajam. Solusinya, hindari tikungan tajam pada kabel. Gunakan perlindungan kabel dengan radius melengkung minimum yang sesuai. Masalah dan solusi yang keempat, konektor dan splicing yang buruk. Penyebabnya, penyambungan kabel yang tidak presisi atau konektor yang kotor. Solusinya, gunakan alat fusion splicer berkualitas tinggi dan pastikan konektor selalu bersih. Masalah dan solusi yang kelima, yaitu faktor lingkungan, debu, air, dan suhu ekstrim. Penyebabnya, kabel terkena debu, air, atau suhu yang ekstrim menyebabkan penurunan kinerja. Solusi yang didapatkan, gunakan kabel fiber dengan perlindungan khusus, seperti kabel armored atau dengan gel pelindung. Sekian, terima kasih dari tugas video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.